Hai people, selamat datang di Pocil Podcast Sambil Ngecil bersama saya Gisela Azaria. Ngomong-ngomong nih people, sering gak sih kalian dengar kamu mah sukses karena ada privilege? Sering gak? Sering. Nah kan sering kan? Kalau Gisela tanya, mau jadi milioner gak? Mau ngerasain sulitnya nangis-nangis berdarah? Ya, diem. Baiklah kalau gitu. Dan di Pocil kali ini kita akan ngobrol dan mengupas nih sosok wanita inspiratif yang di usia kepala 3 sudah menjadi milioner. Langsung aja kita panggil, ini dia Umi Fatimah Azhara. Halo Umi. Bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah sangat baik, luar biasa. Syukurlah. Ini panggilnya Umi Fas ya? Betul. Umi Fas, oke Umi Fas. Nah, sebagai informasi nih people, Umi Fas ini adalah owner dari Batrisya Herbal Indonesia, betul ya Umi ya? Betul. Jadi itu ya seputar skincare, kosmetik herbal yang halal pastinya. Nah, tapi sebelum kita ngebahas bisnis yang saat ini sudah cemerlang dari yang Umi jalani, aku pengen nanya, memangnya latar belakang keluarga Umi ini pebisnis kah? Ibu saya tidak mengerti tentang bisnis. Jadi pengajar Al-Quran, pengajar ngaji, Ustazah kayak gitu, dari satu masjid ke masjid lain. Kalau bapak memang ada latar belakang pebisnis, tetapi pada saat saya masih SD, beliau sakit-sakitan, sudah tidak produktif gitu ya. Lulus SD, beliau meninggal dunia. Kalau boleh tahu Umi berapa bersaudara? 6 bersaudara. Oke, Umi anak keberapa? Anak yang ketiga. Anak Jadi ketiga. 2 kakak, pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga Umi, keempat perempuan, kelima perempuan, keenam perempuan. Wah, kan kalau tadi Gisel dengar apa itu sudah almarhum gitu Betul. ya. Nah, itu bagaimana tuh? Sedangkan ibunya, Ibu Umi seorang ustazah gitu. Itu gimana untuk secara mencari kayak nafkah ekonomi? kan, Iya, bagaimana tuh? harus mengasuh anak banyak, harus mencari nafkah, kemampuan mencari nafkah belum terasah, akhirnya dari satu majelis ke majelis dapat apa bahasanya tuh. Jadi kalau dalam bahasa Sunda tuh parelek. Jadi kalau ngaji ada yang ngasih apa namanya 1.000 2.000 itu kalau zaman sekarang kira-kira seperti itu. Kemudian kadang-kadang ada yang ngasih nasi berkat namanya dibawa pulang. Bungkusan nasi itu dimakan rame-rame gitu. Jadi kadang-kadang makanya pada saat SD itu sudah mulai berpikir, aduh sepertinya saya tidak bisa melanjutkan sekolah nih dengan keadaan ekonomi keluarga yang sangat terbatas gitu. Ayah juga sakit-sakitan. Akhirnya saya minta ke ibu saya ikut kalau di rumah itu Neng ya. Jadi orang Sunda kan. Neng mau ikut sama paman aja ke Lampung. Di Lampung itu panti asuhan. Oke, baik. Gitu, ikut paman ke Lampung karena paman adalah kepala sekolah di panti asuhan di Lampung. Akhirnya berangkatlah ke Lampung gitu supaya bisa sekolah dan supaya juga meringankan beban ibu. Yes. Sampai di Lampung beberapa bulan kemudian ada informasi bahwa mulai sedih nih. Oke. Bahwa apa meninggal gitu. Jadi di situ tuh berpikir, Ada yang memberitahu Umi itu? sebetulnya nggak secara langsung. Jadi ada orang dari masih keluarga kita, masih keluarga paman, datang dari Pulau Jawa. Kita nyebutnya Pulau Jawa waktu di Lampung ya. Datang ke sana itu bisik-bisik gitu. Setelah bisik-bisik, kedengaran yang terdengar tuh cuma begini, si Neng jangan sampai tahu. Gitu. Apa nih? Gitu. Udah feeling nggak sih Umi? Apa nih? Kok jangan sampai tahu gitu. Udah, itu nggak ada pemberitahuan tapi udah langsung seluruh badan panas gitu. Apakah? Gitu. Udah nangis di sumur mandi sumur timba tuh. Air timba dimandiin lah biar dingin gitu karena kepala tuh terasa panas karena sedih ya. Ya Allah, gimana nasib kami gitu kan? Gimana nasib ibu? Gimana nasib adik-adik gitu? Berarti sekarang saya yatim ya gitu. Di situ juga mulai berpikir, saya ingat gitu bagaimana dulu apa selalu bilang ini calon orang besar gitu. Wah, itu satu Umi usia berapa tuh?
Usia TK, tapi sebetulnya nggak sekolah TK, cuman usia TK, usia 5 tahun. Apa 4 udah tahun. bicara seperti Iya. itu? Usia TK diajak ngobrolnya tentang Perdana Menteri, tentang sejarah, bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan lain-lain. Jadi usia TK itu udah dijejali banyak ilmu-ilmu pengetahuan. Iya. Wow. Tahu aja nih. Iya. 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 Jadi Wow. pada saat itu di usia TK itu apa memang pengajar di kampus, dosen. Itu dosen di STAIHA, beliau sering ngajak ke kampus di tempat ke mahasiswinya itu cerita bukan cerita apa namanya tuh, dengan bangga gitu. Ini anak saya calon orang besar gitu. Jadi makanya orang tua di rumah dimanapun berada in people. Untuk in people kalau sudah menikah pastikan berbicara yang baik-baik sama anak karena itu akan tertanam sekali. Buat yang belum menikah juga diingat-ingat nanti kalau sudah menikah, siapkan kata-kata terbaik untuk anak-anak. Karena apa yang kita ucapkan untuk anak kita itu bisa tertanam. Kalau itu negatif, anak kita bisa betul-betul menjadi orang negatif. Kalau itu positif, anak kita bisa menjadi orang yang betul-betul Ucapan positif. adalah doa Betul. ya Umi ya. Wow, dan memang saat ini Umi ya udah jadi sukses gitu ya. Nah itu Umi kan saat meninggal, Umi bilang Umi anak ketiga dari 6 bersaudara. Banyak itu yang paling kecil, makanya masing-masing adik gitu semua sama kakak itu usia berapa gitu? Yang paling kecil usia belum 2 tahun. Wow. Masih setahunan mungkin ya, masih bayi, bahkan tidak mengenal apa gitu. Tidak. Jadi pada saat di 2 tahun kemudian setelah di Lampung itu, ibu sama adik dan kakek jemput, itu ngelihat ya Allah adik saya umur 2 tahun nggak kenal bapak gitu kan. Bahkan kayak nggak kenal juga sama saya karena waktu ditinggal masih kecil banget gitu. Rasanya tuh kayak ya Allah adik saya masih kecil harus tinggal bapak gitu. Makanya pulang dari Lampung sekolah lagi, panti asuhan lagi, tapi bedanya di panti asuhan yang kedua ini tidak ada tidak dibiayai, maksudnya tidak ada makan minum. Itu bagaimana tuh Umi tuh? Jadi lebih ke sekolahnya alhamdulillah free, gratis gitu dari masih keluarga juga. Nah di situ yang pernah ada cerita makan ikan bekas kucing karena kelaparan, padahal sebetulnya keluarga atau saudara itu baik gitu, sering nawarin Neng makan Neng ke dapur gitu, Neng jangan malu-malu ke dapur ya, cuma kan anak SMP ya, terus pemalu, ya udah lapar aja gitu, malu banget kalau harus. Beberapa yang juga banyak yang bertanya, Umi waktu itu kelaparan emang nggak ada yang tahu ya? Nggak ada, memang nggak bilang, nggak ngasih tahu siapa-siapa. Berapa lama Umi kayak gitu? Sering, maksudnya kalau yang sampai berhari-hari itu yang sampai ketemu makan ikan bekas kucing itu sekali. Tapi kalau kelaparan sehari 2 hari ya sering gitu. Sering ya. Karena kan nunggu waktunya pulang. Kayak contohnya, beras tinggal sedikit, ya udah dihemat banget tuh, sehari makan 1 kali gitu. Saat titik itu rendah itu apa yang Umi tanamkan gitu dipikir sampai akhirnya sampai sekarang tuh bisa tetap survive gitu Umi? Kalau dibilang nyerah, rasanya nggak pernah ya. Nggak pernah. Karena apa? Bahkan pada saat lapar banget, perih banget itu perut dan lemah ya, berhari-hari nggak ketemu makanan itu lemah banget, sampai saya ngaji lagi, baca Al-Quran lagi, hafalan Al-Quran, belajar kan di pesantren itu ada sorogan gitu ya, belajar kitab segala macam. Konsentrasi juga udah sulit kan karena udah lemah banget. Sampai di tempat di Kobong, selesai buka puasa dengan air mentah. Kenapa nggak pernah nyerah? Karena percaya Allah itu ada. Dan Allah itu tidak akan pernah membiarkan hambanya kenapa-napa selama hambanya itu betul-betul yakin gitu. Yakin sama Allah. Allah itu sebagaimana prasangka hambanya gitu kan. Kalau kita percaya Allah ada, makanya kan kejadiannya ketika lapar banget itu perih, Allah, mintanya sama Allah kan, Allah Engkau maha baik, tolong kirimkan makanan dari mana saja. Datang kucing, bawa ikan kan, artinya apa? Allah itu jelas, pasti gitu, pasti menolong hambanya dalam keadaan apapun. Jadi
waktu yang pernah di terminal, pernah di terminal orang mabuk, bertato, bau alkohol dan Gimana tuh sebagainya. Umi kan kayak sendi. Iya. Gitu. Itu Kalau orang kalau nggak yakin pertolongan Allah mungkin udah diapain orang, iya. ya kan? Perempuan kampung, ibaratnya katro, Ketemu sama orang-orang yang seperti itu iya, istilahnya. bertemu dengan orang-orang yang preman-preman di terminal dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Allah lindungi terus, selalu ada orang yang nolongin gitu. Jadi selama kita percaya kita itu kuat banget. Kenapa? Karena ada yang maha kuat di dalam kita. Kita itu hebat karena ada yang maha hebat di dalam kita. Ada Tuhan yang maha hebat. Apapun agama kita, apapun agama Anda, selagi ada Tuhan di hati Anda, maka Anda akan menjadi orang yang sangat kuat karena ada yang maha kuat di dalamnya. Yes, setuju banget Umi. Nah, ketika Umi sudah melewati istilahnya titik darah penghabisan lah istilahnya, adik-adik sempat sekolah semuanya. Alhamdulillah sekolah semua. Ya. Okay. Bahkan bisa mengenyam bangku kuliah ya. Wow. Kalau dulu kan hanya hayalan ya. Iya ya, pasti di saat itu kayak tidak terpikir Iya, bisa betul. sampai melanjutkan pendidikan gitu ya. Tapi syukurnya bisa sampai kuliah ya. Betul. Umi Waktu ya. SMA dengar yang lain mau pada kuliah, rasanya kok cuma mimpi gitu. Tapi akhirnya ikut berbondong-bondong mencari kerja dari satu pabrik ke pabrik, akhirnya jadi karyawan dan sebagainya gitu. Wow. Dan sekarang alhamdulillah adik-adik juga pada punya usaha sendiri-sendiri. Wow. Punya pabrik juga. Wow. Kapan Umi ngerasain mulai nih kehidupannya mulai stabil dan mulai enak, itu prosesnya saat udah usia berapa, saat kapan tuh Umi? Sebetulnya setelah menikah itu mulai mengajar bahasa Inggris, komputer, bimbel, sempoa dan lain-lain. Wow, jadi emang suka mengajar juga ya Umi, Mengajar. seperti kayak turunan dari apa juga ya, suka mengajar dosen ya. Betul. Jadi memang kalau dibilang mengajar itu passion kali ya. Apa sih pekerjaan yang andai pun tidak dibayar Anda bersedia, bisa gitu ya, mengajar. Iya, termasuk kayak gini nih, menceritakan sesuatu yang bermanfaat. Yes. Ibaratnya kalau memang waktunya senggang, dipanggil kemana, insya Allah datang. Gitu. Itu dengan senang hati gitu, kemana untuk menyampaikan suatu ilmu, menyampaikan suatu hal yang bermanfaat itu senang. Wow, jadi berkat banget ya Umi. Amin, amin. Nah, cuman pada saat itu lika-likunya ya, mengajar itu kalau dibilang sukses belum, karena masih penghasilan jutaan lah. Tapi pada zaman itu jutaan itu sudah lumayan lah ya gitu, sudah bisa kuliahin adik-adik dan sebagainya. Tapi pada saat memiliki anak 3 itu kena ujian lagi, yaitu sakit keras, pendarahan banyak sekali, berkantong-kantong sampai gonta-ganti pempes, tapi pempes juga kadang-kadang nggak kebeli, akhirnya cuman pakai kain dan sebagainya. Saat itu sebetulnya sudah mengajar, jadi kalau lagi punya pempes ya berangkat ngajar, dan kadang-kadang tiba-tiba jatuh gitu, lemah gitu. Lagi ngajar, kok lemah nih. Jadi Umi tetap nyari nafkah, karena memang harus hidup harus tetap berjalan kan ya. Di situ mulai berpikir, ini penyakit harus diobatin. Iya, Walaupun secara medis sepertinya sulit gitu ya. Saat itu mungkin kanker rahim, mungkin. Waktu itu emang belum, tapi Karena belum tidak ada biaya untuk pemeriksaan, untuk pap smear dan sebagainya. Hanya sempat periksa ke bidan, ada kista besar katanya. Terus salah satu dokter herbal mengatakan ini kalau pecah bisa lewat gitu. Selesai. Di situ sempat berpikir, kayaknya enggak deh. Setiap penyakit pasti ada obatnya gitu. Dan di dalam diri kita, tubuh kita itu punya kekuatan yang kadang-kadang orang tidak menyadarinya. Saya percaya kita bisa melawan penyakit itu dibantu dengan tanaman-tanaman di sekitar kita. Jadi saya percaya bahwa tanaman-tanaman itu mengandung obat. Allah ciptakan, betul, ya, ada manfaatnya ya setiap tanaman ini. Oke, baik. Allah ciptakan obat yang biasanya berdasarkan informasi dari banyak hal ya, kan juga udah musim
pada saat itu udah zaman internet gitu. Jadi belajarlah tentang tanaman-tanaman herbal. Ternyata di tiap tanaman itu ada banyak sekali yang kandungannya luar biasa. Ada daun binahong pada saat itu masih banyak di pinggir sawah dan sebagainya. Tapi sekarang udah mulai sepi. Udah mulai susah nyari binahong karena sudah mulai viral kali ya tentang manfaat binahong dari 10 tahun lalu. Ini kan jadi cerita banyak yang ini cerita 12 tahun lalu. 12 tahun lalu pada saat sakit-sakitan belajar daun binahong, membuat virgin coconut oil dan sebagainya. Akhirnya Allah kasih kesembuhan. Sharinglah di berbagai media online tentang ternyata di sekitar kita banyak tanaman-tanaman yang mengandung obat yang sangat-sangat bagus untuk kesehatan dan itu murah meriah, banyak di sekitar. Termasuk juga sharing bagaimana cara membuat virgin coconut oil yang bagus. Gitu. Pada saat itu sudah ada yang sharing cara membuat virgin coconut oil, tapi ada yang menggunakan enzimatis, pemanasan, bahan kimia dan sebagainya. Kalau ini virgin, benar-benar virgin. Wah, saya jadi belajar juga sih nih ya sama Umi. Oh, ternyata banyak banget ya manfaatnya ya itu. Banyak banget manfaatnya. Bahkan bisa karena gini, konsepnya virgin coconut oil itu kan meningkatkan imunitas. Virgin coconut oil itu mengandung asam laurat di atas 50% gitu. Nah, asam laurat ini kalau masuk ke dalam tubuh menjadi monolaurin atau laurin tunggal. Nah, monolaurin ini masuk ke dalam sel-sel tubuh, memperbaiki setiap sel. Contohnya bagaimana bisa mengobati diabetes. Masuknya ke pankreas. Pankreasnya diobatin. Kalau diobatin pankreas bisa menghasilkan insulin. Jadi diabetesnya sembuh. Kalau di dunia kedokteran, orang penyakit diabetes disuntik insulin. Iya. Habis insulinnya suntik lagi, habis insulin. Nah, ini kalau menghasilkan justru tubuhnya sendiri dibuat menghasilkan insulin. Wow. Jadi ke semua sel-sel bisa diperbaiki, makanya sampai disebut minyak ajaib sejuta manfaat gitu ya. Karena bisa ke semua. Ini titik awal juga ya kalau aku ngeliat kenapa Umi bikin Batresia ada herbal, skincare herbal ya. Tapi kita sebelum ngomong ke sana, gimana perasaan Umi ada di posisi yang sekarang nih? Luar biasa sih. Kadang-kadang suka berpikir begini, oh gini ya rasanya, kayak contohnya ketika kita datang ke suatu acara, lalu banyak, kemarin contohnya lah yang terdekat, bertemu dengan saya nangis, gitu. Umi, ya Allah, senang banget ketemu Umi, aku sampai nangis gitu. Terus walaupun dengan bahasanya kredit ya, ketemu lagi dengan ini pada nangis, terus bergantian foto bareng dan sebagainya. Ternyata gini ya rasanya gitu ya, gini ya rasanya dicintai, disayangi, bisa memberi manfaat, kemudian banyak orang mungkin termotivasi, terinspirasi dan sebagainya. Sedangkan dulu Fatimah Az-Zahra ini dulunya dikecilkan, dihina, diludahin gitu. Jadi kayak mimpi gitu loh. Kan apa yang terjadi di masa lalu itu kayak masih berasa gitu kadang-kadang. Rasanya kalau ngingetin masa lalu mungkin minder gitu ya. Iya. Umi ya. Rasa minder itu masih suka ada karena pembahasannya inner child. Sampai sesukses ini masih ada rasa masih. Kalau jadi kalau bahasa itu inner child, anak kecil di dalam diri yang belum keluar gitu, yang belum sembuh, luka batin ya. Jadi pada saat antri dulu pada saat di sekolah SMA, dalam suatu antrian salah satu temen ngeludah gitu, cuy katanya gembel gitu, jangan deket-deket gitu. Serius Umi? Iya, jadi itu hal-hal kayak gitu tuh, aku nih kotor, pakaianku dicucinya juga nggak pakai sabun gitu, jadi jangan dekat-dekat orang, kasihan orang terganggu kayak gitu. Jadi kan yang kayak gitu itu kan ada anak kecil yang merasa aku ini kecil, aku ini rendah dan sebagainya. Tapi di sisi lain, karena orang tua mengatakan kamu calon orang besar, kamu calon orang hebat, itu tuh perang gitu. Tindakan dari sekitar dan apa yang ditanamkan orang tua perang. Tapi percaya deh, apa yang ditanamkan orang tua itu jauh lebih kuat daripada apa yang terjadi di sekitar. Amin, betul. Makanya akhirnya kan tetap yang menang yang ini, bahwa aku kuat, aku hebat gitu. Iya, kalau masih kecil memang ya itu daya rekam anak itu lebih kuat, tertanam. ya, tertanam.
Nah, dengan udah posisi Umi yang terbilang saat ini cukup enak, sudah sukses gitu ya Umi. Ketakutan terbesar Umi apa sih sekarang gitu yang dengan kondisi Umi yang udah enak gitu? Salah satu ketakutannya adalah kadang-kadang berpikir tentang anak-anak. Anak-anak tidak mengalami perjuangan sama seperti ibunya, beda. Karena ya di posisinya dia sudah nyaman gitu beda, ya. gitu. Jadi satu sisi karena berkaca ke diri sendiri seolah-olah sukses itu harus mengalami apa yang saya alami. Seolah-olah kan begitu. Orang kalau mau sukses harus mengalami jatuh bangun, berdarah-darah gitu dan sebagainya. Tapi sebetulnya kan tidak harus begitu gitu. Karena apa? Itu yang dialami adalah pelajaran, yang diambil adalah pelajarannya gitu, bukan perjalanannya. Kalau perjalanannya tidak akan sama, tapi kita bisa belajar dari orang yang sudah melaluinya gitu. Nah, anak-anak itu akhirnya banyak diceritakan tentang bagaimana perjalanan orang tua gitu, dan ditanamkan supaya tetap humble, tetap menjadi seorang fighter. Kalau Umi kenapa-napa, kalau Umi nggak ada, berarti kan anak-anak yang akan melanjutkan. Oke Umi, aku mau nanya nih, gimana sih awal mula terjun ke dunia bisnis gitu? Maksudnya awal mulanya seperti apa gitu? Kepikiran mau terjun ke bisnis? Iya, awalnya seperti yang tadi diceritakan, hanya sharing. Awalnya nggak niat-niat mau jadi pebisnis skincare, body care dan lain-lain, nggak kepikiran ke situ. Jadi lebih ke bisnis itu adalah menyediakan apa yang orang lain butuhkan. Meskipun kita tidak membutuhkan, kalau kita tahu banyak orang membutuhkan, itulah bisnis gitu. Itu. Jadi menjual atau menyediakan apa yang orang lain butuhkan. Nah, pada saat itu awal bermula dari sharing tentang bagaimana menemukan herbal, bagaimana membuat virgin coconut oil dan sebagainya. Kemudian banyak orang menghubungi, ternyata bukan untuk menanyakan cara membuatnya, tapi order. Oh, langsung order minta dibuatkan. Oh, akhirnya mereka transfer, karena saya cerita, saya kondisinya tidak punya uang gitu. Kalau mau dibuatkan berarti untuk sampel aja mereka transfer. Saya buatkan sampel, tapi untuk membuat sampel biayanya segini. Mereka transfer, kemudian saya kirim sampel. Oke, ini produknya oke, saya minta dibuatkan sekian ribu misalnya. Mereka transfer dulu modalnya. Setelah diproduksi, dikirim, ada semacam, kalau saat itu mungkin bahasanya upah kali ya, upah bikin gitu. Kemudian ternyata virgin coconut oil ini booming. Booming, banyak orang di daerah Batam order berapa jerigen. Pada saat itu mainnya jerigen karena belum kemasan dan sebagainya kan. Jadi sekian jerigen, Mbak, ternyata kan di Batam itu banyak orang kena HIV. Oke. Ya. Mbak, orang-orang yang kena HIV kita kasih virgin coconut oil dengan dalam jumlah yang cukup gitu. Itu yang tadinya imunitasnya ngedrop, jadi bertahan lebih lama. Gitu. Orang yang kena epilepsi biasanya sebulan 25 kali, itu sebulan cuma 2 kali. Gitu. Jadi aku punya kawan yang epilepsi, mungkin aku boleh infoin juga nih. Virgin coconut oil itu ternyata betul-betul bagus gitu. Dan itu harganya juga terbilang murah gitu. Kemudian yang kena wasir, orang wasir sudah pendarahan banyak berkantong-kantong, saya sarankan untuk minum virgin coconut oil bersama tomat kukus dan madu. Itu berapa hari kemudian, Mbak, serius, wasirku sembuh, maksudnya pendarahannya berhenti. Setelah mengonsumsi itu, akhirnya itu viral, booming lah untuk ukuran saat itu. Permintaan pun makin beribu-ribu. Dari situ mulai ada permintaan, Mbak bikin lotionnya dong pakai VCO, kan VCO bagus buat kulit. VCO, iya kan. VCO kalau pakai lotion biasa pagi pakai sorenya udah kering lagi. Kalau pakai virgin coconut oil pagi pakai besoknya masih lembab. Wow. Gitu. Artinya kan virgin coconut oil ini bagus buat kulit. Mbak bikin lotionnya dong, Mbak bikin sabunnya dong, Mbak bikin ini itu. Sekarang sudah ratusan produknya yang rata-rata mengandung virgin coconut oil. Anak muda harus mencoba banyak hal, karena dari situ nanti akan ketemu apa yang cocok buat kita. Wow. In people, dicatat. Jangan lupa. Dicatat. Jadi kalau ngomong susah atau enggak, pasti ada susah-susahnya ya. Ya gitu. Ini udah berapa lama Umi Mbak Trisya nih? Mbak Trisya ini masuk ke kemarin ulang tahun ke-10 gitu. Jadi 5 tahun pertama terbitlah buku Omset Miliar Tanpa Modal. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun Mbak Trisya punya omset sekitar 1 miliaran per bulan.
2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian kebeli pabrik. Alhamdulillah pada tahun 2019 kebeli pabrik. Sekarang 10 tahun, di mana ini kalau kata fase penting kedua. Alhamdulillah saat ini seperti ini, punya brand ambassador ya, Ricis, Oki Setiana Dewi, Ola Ramlan, Cynthia Ramlan, dan banyak lagi. Banyak brand ambassador kita, bahkan bisa dikatakan kita sedang menuju kurva S berikutnya. Amin, didoain, amin. Nah tadi kan meluncurkan buku penghasilan miliaran tanpa modal, gimana tuh Umi? Ya, omset miliar tanpa modal yang tadi diceritain bahwa awalnya bisnis ini dibangun orang lain yang modalin. Oke. Bikin virgin coconut oil, mereka yang transfer duluan. Dari situ kan dapat upah. Akhirnya kan modalnya mungkin upah kali ya, upah dari bikin produk itu. Tapi coconut oil istilahnya tumbuhan-tumbuhan herbalnya itu Umi dapatkan dari mana tuh, emang ada dekat sekitaran rumah Umi atau gimana tuh? Kalau yang dimaksud yang dikonsumsi sendiri kan itu dalam bisnis tidak disebut modal, ya kan? Modal itu kan capital. Kalau dalam KBBI modal itu kan berupa materi yang digunakan untuk memulai suatu usaha kan gitu. Nah, kalau untuk memulai suatu usahanya kan modalnya dari pembeli. Jadi kita sebut tanpa modal. Memang ini sempat jadi kontroversi banget tuh di detik.com, di Lamtur dan sebagainya. Di beberapa halaman-halaman berita itu banyak yang membahas tentang tanpa modal gimana, katanya pikiran juga modal, ini juga modal, itu juga modal. Nah ini yang dimaksud adalah materi untuk memulai suatu usaha gitu, dan bukan modal sendiri gitu loh maksudnya. Baik. Modalnya dari orang lain. Umi kalau udah tahu omset sekarang berapa Umi? Kalau sekarang sih sebetulnya berapa ya kira-kira? Di kisaran 20-an, 20 miliar. Jadi saya sebut milioner itu memang tepat ya Umi ya. Pabrik di daerah mana Umi itu? Di Bogor. Di Bogor. Dulunya kalau pernah dengar Gizi Super Cream, pernah dengar nggak? Pernah dengar. Tapi itu pelopor herbal, pelopor skincare herbal. Jadi kalau mak mungkin banyak yang tahu. Itu sekarang jadi pabrik Mbak Tricia. Oke. Terus kemarin saat pandemi gimana tuh Umi? Nah itu terdampak gak tuh Umi? Di awal pandemi terdampak positif. Gitu. Jadi terdampak, tapi dampaknya justru kita produksi 3 shift. Yang biasanya 1 shift biasa aja gitu. Tiba-tiba di awal pandemi virgin coconut oil permintaan meledak. Hand sanitizer apalagi kan sempat langka kan. Skincare masih berjalan normal. Herannya gitu, pada saat pandemi skincare masih berjalan normal loh. Nggak permintaan. Jadi cewek-cewek itu kalau udah urusan skincare kayaknya mendingan nggak makan. Tapi tetap kulit terawat gitu, tetap glowing. Tetap glowing. Ya. Jadi terdampak positif bagus ya, positif bagus malah jadi gitu. 3 shift ya. Makanya kita di awal pandemi karena merasa aduh orang lain lagi pada sedih, lagi pada menderita, lagi segala macam, kita malah dapat berkahnya. Hasil atau keuntungan dari saat itu beberapa bulan itu tidak kita ambil, tapi kita betul-betul langsung donasikan ke berbagai rumah sakit untuk APD, untuk pengobatan dan lain-lain. Jadi kita langsung umumkan bahwa keuntungan sepenuhnya untuk ini gitu. Selain skincare yang bermanfaat bagi banyak orang, hasilnya pun juga nominalnya juga ya dalam keadaan seperti itu pasti tergerak banget ya Umi ya untuk karena sempet nangis juga sih lihat di sana sini orang meninggal karena kekurangan APD. Betul. Karena ini itu udah kita juga bergerak cepat gitu bagaimana supaya bisa membantu banyak orang. Iya syukurlah. Nah aku pengen nanya, ini kan istilahnya udah sampai omsetnya segitu besarnya gitu, pabriknya juga berjalan lancar dan berdoa ya ke depannya makin bagus ya Umi. Ada cita-cita yang belum tercapai ya sih Umi? Cita-cita yang belum tercapai apa ya? Apa Umi? Cita-cita yang belum tercapai. Pengen, tapi belum tercapai sampai sini. Kerinduan Umi gitu. Belum naik haji. Belum naik haji? Sebenarnya udah bisa kali ya Umi ya? Belum naik haji karena beberapa tahun yang lalu
pulang dari Jogja, turun dari salah satu pesawat tersebut diceritakan hilang tanpa jejak. Kemudian setelah itu banyak nonton berita-berita tentang pesawat, dari situ sampai hari ini nggak berani lagi naik pesawat. Aduh, kata saya, gimana ini itu. Jadi kalau nanya cita-cita yang belum tercapai, pengen membuang rasa takut naik pesawat. Tapi ini pelan-pelan lagi dirilis sih. Mudah-mudahan tahun 2023-2024 lah berangkat, amin. Amin. Jadi sebenarnya kalau ketakutan itu nggak ada sih, Mbak, cus aja ya Berangkat Umi harusnya. berangkat nih harusnya. Amin. Baik. Nah, terakhir nih Umi, ada pesan gak nih untuk in people gitu yang ingin sukses seperti Umi ya? Pesannya mungkin ingin sampaikan ke kita. Untuk in people dimanapun berada, pertama tadi apa? Harus fokus pada kekuatan diri. Kalau orang tua saya tidak memberi saya kekuatan, gimana? Jangan pernah bergantung pada apa yang tidak ada dalam diri kita. Kalau kita percaya, kita punya kekuatan, maka kekuatan itu akan membawa kita kepada sesuatu yang bahkan kita tidak pernah menduganya. Yang kedua, fokus pada kebaikan, memberi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Maka Allah, kalau bagi orang muslim ya, atau untuk yang non-muslim, Tuhan yang akan membukakan pintu kebaikan untuk Anda sampai Anda tidak bisa menduganya. Gitu. Percaya sama diri sendiri. Itu aja. Terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Umi atas kisahnya yang menginspirasi. Semoga kisah yang sudah disampaikan, perjuangan lika-likunya ini bisa menjadi motivasi dan pelajaran buat in people semua ya. Kalau kayak gitu sekian Pocil kali ini. See you di Pocil selanjutnya. Saya Gisela Azaria dan Umi Pas. Jangan lupa tetap semangat. Semangat semuanya. Itu dari in people say bye.